Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fasubhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang terhormat Ketua DKM beserta jajarannya, yang terhormat para asatidz, para guru, para tuan guru yang tidak mampu kami sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami, semoga Allah betul-betul memanjangkan umur mereka bersama. Dan juga kita mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah sehingga kita dapat beribadah lebih lama lagi guna mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pemimpin sejati yang sangat menginginkan umatnya kita ini berbahagia, bukan sekedar bahagia di dunia, tetapi Rasulullah menjanjikan syafaatnya pada hari yang sangat genting nanti. Oleh karenanya mari kita perkenalkan diri kita agar kiranya Rasulullah kenal dengan kita lewat lantunan sebutan nama dari mulut kita dengan bersalawat kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tema yang hendak kita renungkan kali ini adalah Al-Quran di tangan kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwasannya kita tahu kisah manusia ini semenjak kakek buyut kita Nabi Adam beserta istrinya terusir dari rahmatullah, terusir dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak membiarkan begitu saja, tetapi Allah menyertai mereka dengan petunjuk-petunjuknya dan hidayah darinya. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 38 misalnya, qulnah bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Duhai Adam beserta pasangannya, engkau telah melanggar ketentuan atau aturan di dalam sorga ini, maka keluar dan turunlah dari sorga ini ke semuanya. Maka ketika nanti sampai kepada kalian petunjuk dariku, maka orang yang taat mengikuti petunjukku, maka dia tidak ada kekhawatiran, ketakutan kepadanya, dan tidak ada kesedihan padanya. Ini juga Allah tegaskan dalam surat Taha ayat 123 dengan redaksi yang hampir sama. Qul qalah bita minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan pernah celaka. Dengan dua ayat ini, kewajiban kita tidak ada lain kecuali ittabi muttabi, mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bertanya, berupa apakah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ini? Apakah berupa lembaran, apakah berupa naskah, atau berupa yang lain? Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berupa Alkitab. Alkitab itu kalau kita tilik dari kosakatanya, Alkitab itu mengumpulkan syariat atau huruf-huruf dalam bacaan. Sementara Al-Quran itu adalah artinya mengumpulkan syariat dalam bacaan. Kalau misalkan kita mengumpulkan huruf-huruf atau syariat dalam bacaan, itu namanya Al-Quran. Dari qara'a yaqra'u, iqra', bacalah. Tetapi ketika mengatakan Alkitab, itu adalah sebuah kumpulan yang tertulis dalam tulisan kitab. Maka inilah
Alkitab inilah yang menjadi panduan kehidupan umat manusia supaya tidak mengalami kesedihan, kecelakaan dan kerugian. Allah mengatakan dzalikal kitab. Jelas di sini adalah kitab dari kata yaktubu kitaban. Ini adalah kumpulan dari syariat Allah yang dikumpulkan dalam sebuah bentuk buku atau kitab. Maka barang siapa yang mengikuti kitab ini, niscaya fala yadillu wala yashqa, dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan pernah celaka. Di dalam surat Yunus Allah menegaskan kembali tentang kitab ini. Allah mengatakan di dalam ayat yang ke-57, ya ayyuhan nas, wahai segenap manusia. Kosakatanya umum, bukan seruan terhadap kewajiban puasa. Ya ayyuhalladzina amanu, yang hanya taksis terhadap orang-orang yang beriman. Anehnya adalah huruf nida ini banyak sekali, sekitar 12 huruf nida. Tetapi di dalam kitab suci Al-Quran Allah hanya mempergunakan ya. Ini umum oleh Allah dipergunakan ya ayyuhan nas, ya ayyuhal bashar, ya ayyuhalladina amanu. Tentang penegasan tentang kitab Allah ini, Allah mempergunakan kosakata yang umum, yakni khitabnya kepada segenap manusia. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Islam, mau kafir, semuanya adalah batasan manusia. Maka kiranya wajib untuk memperhatikan yang Allah telah tegaskan di dalam surat Yunus ayat 100, ayat yang ke-57. Kata Allah, ya ayyuhan nas, wahai manusia semuanya, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian mau'izatun, mau'idah, pelajaran, sugesti, motivasi, mau'idatum mir rabbikum, yang datangnya dari Tuhan kalian, wa syifaun, datangnya dari dan menjadi syifa, menjadi pengobat, penyembuh, bukan sekedar pengobat. Syifa beda dengan dawa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu penyembuh. Artinya telah datang mau'idah dan penyembuh dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan lima fis suduri, terhadap penyakit-penyakit yang ada dalam hati, berupa kecongkakan, kepongahan dan seluruh penyakit yang tersimpan dalam dada ini. Dia akan sembuh ketika mengikuti syifa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hudan, dan kitab Al-Qur'an ini menjadi petunjuk, wa rahmah, dan menjadi rahmah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Maka ending dari ayat ini Allah mengatakan lil mu'minin, artinya aktifnya, bergunanya mau'izah atau penyembuh ataupun petunjuk ataupun rahmah itu bisa aktif terhadap orang-orang yang beriman, terhadap manusia yang beriman tadi. Tetapi kalau orang tidak beriman, jangan diharapkan semua ini mau'idah, rahmah, syifa, hudan ini akan bisa aktif terhadap orang itu. Maka untuk mengaktifkan mau'idah dan juga mengoptimalkan syifa dan juga mengoptimalkan rahmah dan petunjuk, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman terhadap kitab suci Al-Quran itu. Maka Allah mengatakan, walaqad anzalna ilaikum ayatim mubayyinat, sungguh telah aku turunkan, kata Allah. Anzalna beda dengan nazala. Kalau anzalna ini adalah turun berjenjang, kalau nazala turun sekaligus. Walaqad anzalna ilaikum, telah aku turunkan kepada kalian, ayatin, ayat demi ayat, mubayyinat, yang ayat satu itu menjelaskan dengan ayat yang lain. Maka kegunaan Al-Quran ini menjadi mubayyinat, pembenar, penjelas. Apa yang tidak jelas pasti nantinya akan dijelaskan oleh ayat-ayat yang lain yang bersinggungan dengan ayat yang belum kita faham. Maka sesungguhnya Al-Quran itu merupakan suatu kitab yang utuh, yang satu ayat dengan ayat yang lain saling menjelaskan. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, kata Allah, telah aku turunkan kepada kalian ayat-ayat yang saling menjelaskan, wa masalan, dan menjadi tamsil minal ladina khalau min qablikum, menjadi tamsil, contoh cerita dari generasi orang-orang sebelum kalian, wa mau'idhadan, dan kembali mau'idhah, pengingat,
pelajaran lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Dengan demikian, maka sudah jelas Al-Quran ini merupakan neraca, undang-undang, panduan kehidupan manusia. Jika pingin bahagia dan tidak tersesat dan tidak celaka, pakai ikuti Al-Quran. Tetapi jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimanakah nasib Al-Quran ini di tangan kita? Apakah sudah sesuai anjuran dan peruntukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Ternyata Al-Quran ini, ternyata kitab ini, ternyata syifa, mau'idah, hudan, rahmah ini di tangan kita tidak sesuai peruntukannya. Sebagian umat muslim mengambil kitab Al-Quran ini sebagai wiritan belaka atau wiritan tariqah-tariqah tertentu dengan mengharapkan karomah muncul darinya. Sebagian umat muslim yang lain lagi mewiritkan Al-Quran ini supaya timbul karomahnya, gunanya untuk mengobati orang supaya jadi dukun. Sebagian orang memanfaatkan Al-Quran ini dibaca dengan indah, dimusabaqahkan dengan irama yang lembut. Habis itu sadaqallahu adzim, selesai dengan dapat piala haji ataupun umrah. Sebagian lagi umat muslim ini memanfaatkan Al-Quran dan menulis dengan indah sekali, lalu ditempel di dinding-dinding masjid. Kaligrafinya sungguh sangat indah sekali Al-Quran ini. Hanya sebatas kaligrafi pergunaannya. Diikuti tidak, ditadaburi tidak, dibaca tidak, hanya sebagai pengindah hiasan kaligrafi di tembok-tembok kita. Sebagian lagi mengambil Al-Quran ini kitab yang sangat sakti sekali. Al-Qurannya dibungkus dengan rapi, diminyak wangiin, ditaruh di atas pintu, gunanya supaya mengusir jin dan setan. Itulah pemanfaatan Al-Quran di tangan kita. Padahal apakah yang disuruh oleh Allah memanfaatkan Al-Quran ini? Di dalam panduan Al-Quran, yang pertama Allah menyuruh adalah memiliki kitab suci Al-Quran itu. Dengan apa caranya? Dengan banyak cara. Di antaranya membelinya kitab Al-Quran itu. Apakah ada seruan dari Allah untuk memiliki kitab Al-Quran? Ada. Yang terdapat di dalam surat Al-Qalam ayat 37, Allah mengatakan, Am lakum kitabum fihi tadrusun. Mengapa bagi kalian itu tidak ada kitab yang kalian dapat pelajari? Maka memiliki kitab Al-Quran sudah merupakan kewajiban bagi setiap muslim supaya kita betul-betul mempelajari Al-Quran itu. Apakah ketika kita memiliki Al-Quran, tugas selanjutnya bagaimana? Tugas selanjutnya setelah memiliki Al-Quran itu, baca Al-Quran itu. Allah menegaskan di dalam surat Al-Kahfi ayat 27, Utluma watluma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatihi walan tajida min dunihi multahada. Begitupun di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah mengatakan utluma uhiya ilaika minal kitab. Baca apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari kitab ini. Wa aqimis salata, dan dirikanlah salat. Inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya salat yang dikerjakan dengan khusyuk, yang sungguh-sungguh, bukan sekedar pamer, bukan sekedar melaksanakan dalam usul fikih saja, dalam hukum fikih saja, tapi betul-betul salat yang bermunajat kepada Allah, yang menghadirkan Allah dalam reaksi kita dalam salat itu. Itulah salat yang betul-betul akan menjadi tabir, menjadi perisai, menjadi penghalang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka ketika kita saksikan orang yang rajin sholat tetapi korupsinya jalan terus, menjadi maling terus, merugikan orang tindakannya, berarti sholatnya hanya sebatas fisiknya saja, sementara jiwanya, darahnya, akalnya, detuk nadinya tidak pernah diikutkan dalam sholat. Maka yang wajib adalah mendirikan sholat dalam kehidupan sehari-hari, dan kitab ini wajib kita baca. Lalu setelah membaca, tahapan berikutnya apa? Selesai dengan membaca? Tidak, tetapi kata Allah, mentadabburi isinya. Allah tegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 82, Allah mengatakan, afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa kalian tidak mentadabburi Al-Qur'an, menjelaskan isinya, menyelami isinya? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Di surat Muhammad, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kewajiban setelah kita
membaca, maka harusnya mentadabburi Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran tidak ada seruan Allah untuk menafsirkan Al-Quran, pun pula tidak ada seruan Allah untuk menghafalkan Al-Quran. Tetapi seruan Allah terhadap Al-Quran, sikap kita terhadap Al-Quran ini adalah miliki, baca, tadabburi. Itu seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita menghafal Al-Quran menjadi Al-Hafidh, alhamdulillah, karena itu ditegaskan di dalam hadisnya, ahlullah wa ahlul Quran ahlullah wa khasatuhu, man akramahu faqad akramallah wa man ahanahu faqad ahanallah. Barang siapa yang ahli Al-Quran itu adalah ahlinya Allah dan betul-betul kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memuliakan ahli Al-Quran berarti memuliakan Allah, tetapi orang yang menghina ahli Al-Quran berarti menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang kewajibannya kita adalah mentadabburi Al-Quran. Lalu setelah ditabburi, cukup sampai di situ? Ternyata tidak. Kata Allah disuruh realisasikan, betul-betul diimplementasikan. Apa yang didapat dari tadabbur Al-Quran itu direalisasikan, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau tidak kita praktekkan, maka mengandung dosa yang luar biasa besarnya. Allah menegaskan dalam surat Shaf ayat ya As-Saff ayat yang ke-20, ayat yang kedua. Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, sudah beriman nih, bukan sekedar manusia, mengapa kalian berkata terhadap sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat dosa yang sangat besar sekali jika kalian hanya mampu mempresentasikannya dalam deskripsi Anda, dalam skripsi Anda, dalam disertasi Anda, lalu betul-betul mendiskusikan dalam pengajian, dalam perkumpulan mahasiswa, tetapi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan tentang Al-Quran. Orang yang pandai Al-Quran seperti ini bukan mendapatkan penghargaan dan ridha dari Allah, tetapi laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kam min qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anuhu. Berapa banyak orang yang pandai ahli dalam Al-Quran, seharusnya Al-Quran memproteksi dia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi justru Al-Quran ini menjadi hujjah yang sangat kuat untuk melaknat dia. Maka hati-hati bagi yang ahli Quran, bukan sekedar memproteksi menjadi Al-Hafidh, bukan sekedar menjadi orang yang ahli Al-Quran, tetapi tugas selanjutnya adalah implementasikan, praktekkan Al-Quran itu. Karena dosa yang sungguh sangat besar sekali adalah orang yang tahu hukumnya tetapi betul-betul tidak dipraktekkan. Setelah kita mempraktekkan Al-Quran, cukup dengan begitu? Tidak. Ternyata Allah menyuruhnya untuk mengajarkannya, menyebarkannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah 174, innal ladina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar wa la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang puas dengan kepintaran dirinya sendiri, dia menyimpan hukum Al-Quran itu, tidak diajarkan dan tidak disebarkan terhadap masyarakat, maka dia dipergunakan hanya untuk memperkaya dirinya, hanya menjual popularitasnya sebagai Al-Hafidh yang minta dihargai, yang minta diciumkan, dengan imbalan suatu hal yang remeh-temeh, kepingan-kepingan dunia ini. Wa yashtaruna bi thamanan qalila. Orang-orang yang seperti itu ma ya'kuluna fi butunihim illan nar, tidak menyala, tidak makan di dalam perutnya kecuali api yang berkobar di dalam perutnya manusia itu. Dan Allah tidak akan pernah mengasih rahmah pada hari kiamat dan tidak membersihkannya. Walahum adzabun alim. Bagi dia yang ahli Al-Quran itu tetapi tidak mengimplementasikannya dan tidak mengajarkannya, dia mendapatkan siksa yang sangat keji, yang sangat betul-betul pedih sekali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Quran yang sedang di tangan kita. Apabila kita menoleh, maka siksa yang sangat pedih akan menyertai kita. Di antaranya orang yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan betul-betul menanggung dosa yang sangat besar sekali. Allah tegaskan surat Thaha ayat 100, wa man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran,
Al-Quran, dia menanggung dosa yang sangat besar sekali. Dan juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat 36, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Orang yang berpaling dari Al-Quran, siapapun dia, profesor apapun, doktor apapun, tetapi realitas kehidupannya berpaling dari Al-Quran, dia hanya menjadi temannya setan. Fahuwa lahu qarin, dia akan menjadi temannya setan. Lalu yang surat yang terakhir, surat Thaha ayat 124, orang yang berpaling dari Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari Al-Quran, kemanapun dia pergi, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, rumit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah dan digiring, dia berada dalam kondisi yang sangat buta. Lalu bertanya, mengapa aku buta duhai ya Rabb? Kata Allah, kadzalika nansak, engkau telah melupakan waktu di dua peringatan-peringatanku, ayat-ayatku, syifaku, petunjukku, rahmatku, engkau lupakan semata. Engkau sibuk mengumpulkan gemah ripah harta benda, engkau sibuk mengumpulkan amplop, engkau memikirkan popularitas dirimu, tetapi engkau tidak memproteksi menjadi orang yang mendapatkan ridha dengan Al-Quranmu. Maka di hari akhirat nanti jangan disalahkan, dia akan digiring dalam keadaan buta. Ini bisa saja orang yang hafal Al-Quran, ini bisa saja kiai ajengan, ini biasa saja doktor profesor, tetapi kalau realitas kehidupannya melenceng dan menjauhi kitab suci Al-Quran, maka dijamin dia akan digiring dalam keadaan buta. Karena Al-Quran ini adalah nurun ala nur. Al-Quran ini cahaya di atas cahaya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan waktu ini, maka kita simpulkan pertemuan kali ini dengan suatu kesimpulan bahwasanya Al-Quran ini merupakan tangan-tangan Allah, rahmat Allah yang sangat nyata sekali, yang diturunkan kepada kita untuk kita jadikan panduan kehidupan, neraca kehidupan, mizan, timbangan, dan menjadi petunjuk kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengingkari Al-Quran ini, percayalah kita hanya menjadi temannya setan, dan kita akan mengalami suatu kehidupan yang sempit, rumit, beraneka macam persoalan tidak dapat solusinya, dan yang lebih parah, kita dibangkitkan tanpa memperoleh keridhaan Allah dan mata kita buta. Semoga yang seperti itu tidak terjadi pada diri kita semua. Oleh karenanya, mari kita tadabburi Al-Quran, mari baca Al-Quran, apalagi sanggup menghafalkannya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk sudah ada di tangan kita, yakni Al-Quran ini. Mari kita gunakan itu semaksimal kemampuan kita supaya kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahana hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan sekedar manusia, mengapa kalian berkata terhadap sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kamu maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh sangat dosa yang sangat besar sekali jika kalian hanya mampu mempresentasikannya dalam skripsi Anda, dalam skripsi Anda, dalam disertasi Anda, lalu betul-betul mendiskusikan dalam pengajian, dalam perkumpulan mahasiswa, tetapi tindakannya sama sekali tidak mencerminkan tentang Al-Quran. Orang yang pandai Al-Quran seperti ini bukan mendapatkan penghargaan dan ridha dari Allah, tetapi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kam min qari'il Quran wal Quran yal'anuhu. Berapa banyak orang yang pandai ahli dalam Al-Quran, seharusnya Al-Quran memproteksi dia mendapatkan petunjuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru Al-Quran ini menjadi hujah yang sangat kuat untuk melaknat dia. Maka hati-hati bagi yang ahli Quran, bukan sekedar memproteksi menjadi al-hafidh, bukan sekedar menjadi orang yang ahli Al-Quran, tetapi tugas selanjutnya adalah implementasikan, praktekkan Al-Quran itu. Karena dosa yang sungguh sangat besar sekali adalah orang yang tahu hukumnya tetapi betul-betul tidak dipraktekkan. Setelah kita mempraktekkan Al-Quran, cukup dengan begitu? Tidak. Ternyata Allah menyuruhnya untuk mengajarkannya, menyebarkannya. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah 174, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu
dia mendapatkan siksa yang sangat keji, yang sangat betul-betul pedih sekali. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah kewajiban-kewajiban kita terhadap Al-Qur'an yang sedang di tangan kita. Apabila kita menoleh, maka siksa yang sangat pedih akan menyertai kita. Di antaranya orang yang berpaling dari Al-Qur'an, maka dia akan betul-betul menanggung dosa yang sangat besar sekali. Allah tegaskan surah Taha ayat 100, "Wa man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra." Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, dia menanggung dosa yang sangat besar sekali. Dan juga di dalam surah Az-Zukhruf ayat 36, "Wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin." Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, siapapun dia, profesor apapun, doktor apapun, tetapi realitas kehidupannya berpaling dari Al-Qur'an, dia hanya menjadi temannya setan. Fa huwa lahu qarin, dia akan menjadi temannya setan. Lalu yang surat yang terakhir, surat Taha ayat 124, orang yang berpaling dari Al-Qur'an, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an, kemana pun dia pergi, dia akan mengalami kehidupan yang sempit, rumit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ketika nanti dibangkitkan oleh Allah dan digiring, dia berada dalam kondisi yang sangat buta. Lalu bertanya, "Mengapa aku buta, duhai Allah?" Kata Allah, "Kadzalika nasa, engkau telah melupakan waktu juga peringatan-peringatanku, ayat-ayatku, syifaku, petunjukku, rahmatku, engkau lupakan semata. Engkau sibuk mengumpulkan gemah-gemah harta benda, engkau sibuk mengumpulkan amplop, engkau memikirkan komunitas dirimu, tetapi engkau tidak memproteksi menjadi orang yang mendapatkan ridho dengan Al-Qur'anmu. Maka di hari akhirat nanti jangan disalahkan, dia akan digiring dalam keadaan buta. Ini bisa saja orang yang hafal Al-Quran, ini bisa saja kiai dengan, ini biasa saja dokter, profesor. Tetapi kalau realitas kehidupannya melenceng dan menjauhi kitab suci Al-Quran, maka dijamin dia akan digiring dalam keadaan buta. Karena Al-Quran ini adalah nurun ala nur. Al-Quran ini cahaya di atas cahaya. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keterbatasan waktu ini, maka kita simpulkan pertemuan kali ini dengan suatu kesimpulan bahwasanya Al-Qur'an ini merupakan tangan-tangan Allah, rahmat Allah yang sangat nyata sekali, yang diturunkan kepada kita untuk kita jadikan panduan kehidupan, neraca kehidupan, mizan timbangan, dan menjadi petunjuk kita untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengingkari Al-Quran ini, percayalah kita hanya menjadi temannya setan, dan kita akan mengalami suatu kehidupan yang sempit, rumit, berbagai macam persoalan tidak dapat solusinya, dan yang lebih parah, kita dibangkitkan tanpa memperoleh keridhaan Allah dan mata kita buta. Semoga yang seperti itu tidak terjadi pada diri kita semua. Oleh karenanya, mari kita tadabburi Al-Quran, mari baca Al-Quran, apalagi sanggup menghafalkannya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk sudah ada di tangan kita, yakni Al-Qur'an ini. Mari kita gunakan itu semaksimal kemampuan kita supaya kita meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ilahana kadana Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha